Bapak dan Ibu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailin Nurhanisa, SMA MH. Saya merupakan dosen dari Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram. Berikut merupakan video luaran dari pengabdian masyarakat yang saya laksanakan pada sekitar bulan Januari tahun ini. Bapak dan Ibu, berikut akan saya share materi saya dan beberapa bukti luaran dari LPP dari pengabdian masyarakat. Oke, dalam pengabdian masyarakat kali ini saya membahas tentang peningkatan pemahaman penanganan kasus kekerasan seksual bagi stakeholder berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Jadi latar belakang dari pengabdian masyarakat ini karena Undang-Undang TPPS kami membicarakan TPKS kami mengistilahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ini disingkat sebagai Undang-Undang TPKS. Undang-Undang TPKS ini sangat baru dan di dalam undang-undang itu mengatur tentang norma-norma atau peraturan-peraturan baru. Hingga saat ini video ini dibuat belum ada satupun peraturan-peraturan pelaksanaan atau turunan dari undang-undang tersebut. Yang seperti Bapak dan Ibu pahami, misalkan untuk sebuah undang-undang supaya bisa dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat harus diturunkan melalui misalkan peraturan pemerintah atau kepres misalkan. Namun sampai saat ini Undang-Undang TPKS belum ada peraturan turunannya. Hal ini menyebabkan susahnya aparat penegak hukum mengimplementasikan undang-undang ini karena dinilai eh, terlalu abstrak begitu ya Bapak dan Ibu. Maka kemudian untuk sosialisasi undang-undang yang baru ini, saya eh, sengaja bekerja sama dengan Yayasan YAPI yang berada dan berdomisili di Surakarta. Yayasan YAPI ini merupakan salah satu yayasan, dia juga Women Crisis Center dan juga LBH juga yang berdomisili di Surakarta. Biasanya yayasan ini digunakan untuk lembaga pengaduan sebagai salah satu lembaga pengaduan. Nah, di dalam kerjasama dengan Yayasan YAPI ini, Bapak dan Ibu, kami memutuskan untuk mengundang stakeholder. Stakeholder itu yang berkaitan erat dengan dilaksanakannya atau diimplementasikannya Undang-Undang TPKS. Misalkan, pihak kepolisian, kemudian pihak kejaksaan atau pihak lapas, kemudian ada juga pengacara, ada juga dokter forensik, ada juga dokter kesehatan jiwa, ada juga dokter umum, kemudian masyarakat diwakili oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti Fatayat NU atau lembaga ICCIah. Begitu Bapak dan Ibu. Nah, di dalam pengabdian masyarakat ini ada sekitar 25 orang yang hadir yang kesemuanya itu berasal dari stakeholder yang akan mengawal Undang-Undang TPKS ini sampai kemudian keluarnya turunan. Nah, Bapak dan Ibu, pada pengabdian masyarakat ini eh, sebenarnya ini diadakan 2 hari, Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah brainstorming mengenai substansi dari Undang-Undang TPKS. Apa hal-hal yang baru yang diatur di dalam undang-undang tetapi tidak diatur di dalam KUHP maupun undang-undang lainnya. Misalkan di dalam KUHP itu tidak diakui bahwa disabilitas memiliki kesaksian yang sama dengan orang yang tidak disabilitas. Namun di dalam Undang-Undang TPKS itu disebutkan bahwa untuk kesaksian disabilitas itu merupakan kesaksian penuh dan sama nilainya dengan orang-orang yang tidak disabilitas, tentu saja dengan penilaian personal atau personal assessment dari kedokteran jiwa atau psikolog atau psikiater begitu. Kemudian yang perlu diingat bahwa semua stakeholder ini itu juga ikut berdiskusi bagaimana bagaimana penanganan kasus saat undang-undang ini sudah disahkan dan sebelum disahkan, dan apa kendala-kendala dari penanganan tersebut, Bapak dan Ibu. Begitu ya. Nah,
Di dalam diskusi tersebut ternyata memang ditemukan banyak stakeholder, yakni kepolisian, biasanya dari penyidik PPA itu juga belum memahami secara benar substansi dari Undang-Undang TPKS sendiri. Dari pihak kepolisian atau penyidik, mereka memahami dan mereka menunggu adanya peraturan turunan minimal, peraturan dari internal misalkan dari Polri itu sendiri. Sedangkan pihak kejaksaan juga menunggu juga peraturan internal, peraturan pelaksanaannya seperti apa. Padahal dalam Undang-Undang TPKS ini sudah disahkan dari 2022. Nah, ini yang perlu dikawal oleh semua orang. Nah, saat pengabdian masyarakat tersebut juga terdapat mahasiswa. Mahasiswa menanyakan apa yang bisa kita lakukan sembari menunggu adanya peraturan turunan atau peraturan pelaksanaan. Bisa jadi program-program seperti pengabdian masyarakat ini atau sosialisasi yang digawangi atau diinovasi oleh mahasiswa itu juga bisa membuat orang menjadi meningkat awareness-nya bahwa memang substansi Undang-Undang TPKS ini sudah sangat bagus dan seharusnya itu sudah bisa diimplementasikan untuk kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi setelah undang-undang ini disahkan, Bapak dan Ibu. Berikut adalah foto-foto dokumentasi saat pengabdian masyarakat. Nah, ini ada yang dari Fatayat, ada yang dari ICCIA. Ini hari kedua ya Bapak dan Ibu ya, begitu. Dan ini merupakan luaran website Bapak dan Ibu. Sampai di sini dulu. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak. Saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.